Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SBDP tema 3, subtema 3 dengan materi jenis dan bentuk karya seni rupa daerah. Mengenal karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah merupakan karya seni yang berasal dari daerah tertentu. Karya seni rupa setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh corak seni tradisional dan corak seni modern pada seniman di setiap daerah. Adapun beberapa contoh karya seni daerah yaitu beragam batik Nusantara, karya seni ukiran, kain tenun, kerajinan wayang kulit, dan karya topeng Nusantara. Nah, kemudian untuk ciri-ciri batik tradisional dan batik modern itu, ciri yang pertama ragam hias. Nah, untuk batik tradisionalnya berupa motif ular, barong, geometris, dan pagoda, sedangkan batik modern berupa motif binatang, tumbuhan, dan rangkaian bunga. Ciri yang kedua yaitu corak. Untuk batik tradisional mempunyai arti simbol. Untuk batik modern tidak mempunyai arti simbol. Ciri yang ketiga itu ada warna. Untuk batik tradisional dominan gelap seperti paduan putih dan hitam serta coklat kehitaman. Sedangkan untuk batik modern dominan cerah dan bervariasi seperti biru, merah, kuning, dan ungu. Ciri yang keempat itu ada motif. Untuk batik tradisional memiliki ciri khas daerah asal. Untuk batik modern tidak memiliki ciri khas daerah asal. Nah, ini adalah contoh batik tradisional dan batik modern. Untuk teknik-teknik membuat batik, yang pertama, teknik canting tulis, yaitu pembuatan motif batik yang menggunakan alat berupa canting yang terbuat dari tembaga dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan lilin atau malam pada pola. Yang kedua, ada teknik colet, yaitu pembuatan motif batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan alat kuas. Yang ketiga, ada teknik cap, yaitu pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan ke dalam cairan atau lilin batik, kemudian dicapkan ke kain. Dan teknik yang keempat yaitu teknik celup ikat, merupakan pembuatan motif batik dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Berikut ini contoh macam-macam batik Nusantara. Ada motif batik Bali, motif batik Papua, motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon Megamendung, motif batik Yogyakarta Ceplok, dan motif batik Solo Parangkusumo. Makna motif batik Nusantara. Nah, setiap batik yang ada di daerah-daerah di Indonesia itu memiliki makna atau arti yang berbeda-beda. Contohnya, nah misalnya ini ada motif batik Kawung karya Made, maknanya keinginan dan usaha keras akan selalu membuahkan hasil. Selain itu, motif batik ini juga melambungkan harapan agar manusia selalu ingat asal-usulnya. Kemudian yang kedua, ada motif batik lingkaran terbuka karya Cici. Maknanya kita harus teguh pada pendirian, sabar, serta tabah dalam menghadapi setiap masalah. Motif batik ini mirip dengan motif batik Megamendung. Yang ketiga, ada motif batik Dayak Kalimantan Timur karya Uni. Maknanya keindahan dan keberanian masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
khususnya Kalimantan Timur. Dan yang keempat ada motif batik cecek kembang karya Dondo. Maknanya kita harus selalu bersatu dan kompak ketika melakukan suatu pekerjaan agar tercipta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.